Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pada kesempatan kali ini saya mengganggu waktu Bapak sebentar Enggak Pak. karena ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak terkait pengambilan keputusan yang pernah Bapak lakukan selama ini sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan dalam sekolah kita ini, yaitu SMP Negeri 3 Padang Siling Pak. Iya. Baik Pak, yang pertama Pak, kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, itu yang pertama untuk pengambilan keputusannya berbagai pertimbangan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Jika mengorbankan kepentingan yang benar dengan yang benar, itulah yang dikatakan tadi dilema dalam hal kasus itu. Jadi untuk yang namanya mengambil keputusan yang benar dengan yang benar, berarti harus kita perhatikan etika yang paling urgen yang harus kita jalankan. Sedangkan bujukan moral lebih yang namanya benar dan salah. Berarti kalau ada benar dan salah, kita apakah kita makan dulu yang benar tersebut. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak mengambil keputusan jika ada kasus-kasus, terutama kalau dia dilema etika, ketika terbentur antara dua nilai yang sama-sama benar, bagaimana Bapak selama ini mengambil keputusan? Dan selama ini kita buatkan pengambilan keputusan terhadap kasus yang sama-sama benar, itu mendahulukan atau mengutamakan yang lebih baik terhadap hal tersebut. Misalnya kasus siswa yang telah banyak absennya namun latar belakang keluarganya tidak mampu. Jika kita berhentikan anak ini, ya tentu kita itu kasihan terhadap dirinya dan juga keluarganya, dan terdapat masa depannya itu masa depan anak yang sudah kita stop ya. Dan itu harus betul-betul kita pertimbangkan yang matang. Dan mengambil keputusan terbaik bagi Iya. Pak ya. Selanjutnya Pak, gimana langkah-langkah yang Bapak tempuh selama ini, ataupun bagaimana prosedurnya Pak dalam mengambil keputusan tersebut? Prosedur dalam pengambilan keputusan itu kita tinjau dulu kasusnya, melihat siapa yang terlibat dan juga mana penghargaan yang sudah dia lakukan terhadap peserta didik. Kalau memang ada kontribusinya terhadap peserta ini, tentu baiknya itu kita perhatikan. Oke, selanjutnya Pak, apa yang Bapak anggap paling efektif dalam menangani kasus yang telah terjadi di SMP Negeri 3? Ya, selalu kita asal ada namanya tadi itu tetap kita konsisten untuk menangani. Jika terjadi masalah yang sama, penanganan juga sama kita berlakukan. Jadi konsisten ya Pak Konsisten, ya? ya. Jika ada terjadi masalah yang sama ya Pak ya? Iya, iya. Selanjutnya Pak, apa kira-kira tantangan yang Bapak tempuh ketika dalam mengambil keputusan itu Pak? Nah, jadi tantangannya itu terkadang kita itu ada suatu dilema dalam hal mengambil tantangan. Misalnya kalau kita buatkan kita luruskan si A ini yang mulai kasus, yaitu ada yang membackingnya di luar dari pihak ketiga, inilah nantinya sebagai tantangan bagi kita di dalam hal untuk mengambil keputusan. Jadi Pak, kemudian jika banyak kasus yang terjadi, apakah Bapak ada jadwal dalam penyelesaian kasus tersebut? Ya, jadwalnya itu
kita tengok dulu kasusnya, apakah kasusnya itu begitu penting atau urgen. Kalau memang kasusnya itu biasa-biasa saja, berarti kita utamakan dulu yang urgen. Yang paling mendesak ya. Berarti ada jadwal ya Pak ya? Ada jadwal. Oke. Selanjutnya Pak, kemudian apa saja selama ini faktor-faktor yang mempermudah, adakah yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini Pak? Ya tentu ada. Misalnya saja guru-guru kita yang sudah senior di sini, yang sudah begitu baik lama di sini mengabdi, kita ikut sertakan mereka dan juga guru, kita libatkan juga guru BK yang ada di sekolah kita ini, dan tidak lupa kepada wakil kepala sekolah. Oke, berarti Bapak tidak sendiri dalam mengambil keputusan Iya, Pak, betul. agar tidak gegabah ya Pak ya. Iya. Oke Bapak, demikianlah dialog kita hari ini. Kira-kira apa pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari percakapan kita hari ini? Pembelajarannya itu ya jangan terus langsung mengambil suatu kebijakan, harus kita pertimbangkan dulu kebijakan-kebijakan itu Agar menghasilkan agar keputusan menghasilkan keputusan yang terbaik ya Pak. Oke Bapak, jadi kesimpulannya hari ini saya banyak belajar dari Bapak. Ternyata dalam mengambil keputusan itu tidak boleh langsung ya Pak, harus betul dipertimbangkan. Dan saya tadi sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa Bapak selama ini selalu berorientasi kepada siswa. Semua keputusan itu yang terbaik kepada siswa kita ya Pak. Iya, benar. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Doakan kami supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas dan Mudah-mudahan tugas-tugas kami itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.